Perbedaannya adalah di masa pandemi ini orang yang kelihatan kaya nggak jadi kaya. Yang kelihatan kaya nggak jadi kaya. Enggak, orang yang biasa aja hidupnya, itulah yang kaya beneran. Orang yang beneran kaya, dia tahu dia menaruh uangnya di pundi-pundi apa, di sektor-sektor apa aja, termasuk kesehatan. Karena di pandemi ini terlihat orang banyak kecolongan atau kebingungan pada saat dia atau anggota keluarganya sakit, entah itu COVID ataupun sakit yang lain. Disitulah terlihat bahwa bagaimana dia mengatur hidupnya. Halo, selamat pagi sahabat Daun Hijau. Kembali lagi bersama saya Ginanjar di podcast inspiratif Daun Hijau. Minggu lalu kita sudah membahas tentang konsep hidup frugal living bersama dengan Mbak Ira dan juga Mbak Lucy. Nah, kita ketemu lagi nih Mbak Ira dan Mbak Lucy. Di podcast inspiratif hari ini kita akan membahas lebih dalam, kita akan kupas tuntas tentang orang yang hidup dengan frugal living dan juga orang yang hidup tanpa frugal living. Kita akan lihat seberapa besar perbedaannya sih ya. Oke, baik Mbak Ira dan Mbak Lucy, apa kabar Mbak? Baik, Alhamdulillah, sehat ya. Rupanya podcast kita yang minggu lalu tuh banyak sekali yang menanyakan kepada saya tentang, ayo dong bahas lagi lebih dalam tentang frugal living itu. Saya ingin mencoba untuk memulai frugal living. Nah, sebelum kita masuk ke frugal living, minggu lalu kita juga sudah membahas tentang fenomena flash sale, terus kemudian pay letter dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk Mbak Ira dan juga Mbak Lucy, bagaimana melihat fenomena ini gitu? Mungkin bisa diperkuat lagi tentang fenomena flash sale di masa sekarang itu. Positif negatifnya tuh apa sih fenomena flash sale ini dan juga pay letter tadi? Oke ya, kita bahas flash sale dulu ya, Ira ya. Jadi orang tahu ya flash sale itu adalah satu sale singkat nih. Jadi benar-benar menciptakan adrenalin nih buat orang-orang yang mengincar flash sale yang cuman hitungannya berapa jam tujuannya apa sih? Pasti tujuannya buat perusahaan itu untuk laku produknya cepat ya gitu ya. Terus kalau kita lihat pay later kan adalah yang kita membayar, kita membeli tapi bayarnya akhir bulan gitu. Di nanti yang penting punya dulu deh gitu. Bayarnya kumangke gitu ya akhir bulan ya biasa belakangan. Itu kan yang menjadi tren sekarang ini, apalagi dengan adanya era digital. Semua sangat cepat, dengan hanya sebuah jempol aja udah bisa impulsive buying terjadi di saat itu. Plus minusnya ada, plusnya adalah gini, para frugal living ini manfaatkanlah promo-promo ini sebenarnya. Promo-promo flash sale, tapi kita udah harus tahu apa yang kita mau beli dulu gitu kan. Pasti kan ada yang namanya di perusahaan itu akan mengeluarkan ini akan sale loh dengan harga sekian, atau dia jangan terlalu tergoda dengan momentum gitu. Dan misalnya 5 jam sale misalnya gitu. Oke, nggak apa-apa. Dia lihat dulu apakah itu sesuai dengan kebutuhan atau prioritas atau tidak gitu. Apa keinginan kebutuhan ya gitu. Sah-sah aja ya. Iya, benar ya, sah-sah aja sih. Kita berdua juga ya salah satu pelaku gitu ya. Nggak suci-suci amat ya. Kita pelaku bahkan dengan frugal living kita benar-benar memanfaatkan itu gitu ya. Nah, mungkin Ira bisa menambahkan yang pay later-nya ya. Iya, pay later itu kan sebetulnya kalau kita menganggap dalam frugal living itu kan bagian dari perencanaan. Tapi kalau kita nggak kuat dari konsep frugal living itu sendiri, itu jadi bagian dari kebablasan. Iya kan? Karena kan itu ibaratnya bayar setelahnya, bayar nanti, barang kita nikmati dulu gitu. Jadi sebetulnya sah-sah aja asal kita tetap right on track. Kembali lagi ke perencanaan kita ya. Tapi ada kelemahannya untuk yang namanya pay later ya gitu ya. Pada saat dia bilang bayar di akhir bulan, dia misalnya memutuskan untuk atau bayar cicil juga bisa kan gitu. Tanpa dia mengatur dulu pengelolaan keuangannya, dia tanpa mengetahui dia punya budget apa enggak, karena salah satu pilar adalah menentukan budget. You have to know your budget. Nah, kalau itu dia nggak pikirin, nah itu akan menjadi satu masalah keuangan lagi kita sendiri. Dia bisa terjebak dengan hutang, dia bisa juga terjebak dengan adanya tagihan-tagihan dari si ojol ini kan, jadinya pinjaman online kan ya, gitu. Itu kelemahannya. Dan flash sale juga, karena tadi aku katakan impulsive buying, dia jadinya sekalian karena murah. Itu dia tuh. Pada akhirnya gini, udah selesai bayar,
kok nggak butuh amat ya ini ya gitu ya, kenapa aku beli ya ini ya. Jadi akhirnya jadi buang-buang duit kan gitu. Jadi itu sih kelemahannya. Kelebihannya ya dia mendapatkan apa yang dia mau ya, barang itu terpilih sesuai yang dia mau gitu. Dengan promo tertentu. Iya. Oke, berarti teman-teman sekalian sah-sah saja memanfaatkan flash sale atau pay later selama bijak dalam iya. menjalaninya ya. Artinya barang yang dibeli memang dibutuhkan atau misalkan memang sudah sesuai dengan perencanaan keuangan kita. Iya. Jangan sampai saya juga sering lihat di internet saat ini ya Bu ya, kadang orang mumpung flash sale nih masukin ke keranjang semua, cekot, kemudian setelah barang nyampe, ini buat apa ya? Tapi kan cicilan tagihannya bayar jalan terus ya. Jalan terus. Nah ini apakah termasuk ke dalam kategori orang yang seperti itu ya? Apakah termasuk ke dalam kategori orang yang mempunyai pengelolaan keuangan yang buruk? Bukan buruk sih, tapi buruk hanya ya? perlu disiplin ya kalau kita rasa ya. Karena kita menghindari impulsif buyer, menjadi impulsif buyer dalam hal promo-promo ini. Jadi sebetulnya ya kembali lagi ke konsep, kembali lagi ke perencanaan kita dan prioritas kita butuh atau tidak gitu. Oke, berarti teman-teman dengan adanya flash sale tadi jangan sampai menjadi impulsif buyer ya. Dia beli barang tapi setelah nyampe nggak tahu buat apa. Nggak tahu buat apa. Banyak ya suka beli benda-benda perintilan segala macam. Iya, itu impulsif ya. Impulsif ya itu ya. Benar, itu impulsif buying. Ya, kayak misalnya contoh salah satu impulsif buying yang aku nggak bicara soal flash sale. Misalnya kita lagi di kasir supermarket. Oke. Kan suka banyak tuh yang di depan. Kalau kita lagi di depan kan kita lagi ngantri. kalau bawa anak kecil ya. Iya, tiba-tiba ada permen segala macam ada apalah ya. Kan beli tuh, itu impulsif buying tuh. Itu bisa juga langsung udah masukin aja deh gitu ya, tanpa kita berpikir. Kalau kecil-kecil ditambahin kan jadinya besar budgetnya jadi beda ya kan, jadi beludak kan gitu. Nah, itu sih sebenarnya impulsif buying. Nah, flash sale itu sangat tipis garisnya antara kita pengen ya prioritas sama kita impulsif tuh, ingin dan butuh sangat tipis tuh garisnya. Satu dengan waktu yang sangat singkat, dia takut barangnya habis, takut ketinggalan. Ketiga murah, gitu. Dia akhirnya beli tuh, semua dia beli ya, gitu. Jadi memang memainkan psikologinya di situ ya, seolah kita butuh ya. Betul. Oke. Seolah-olah kita butuh. Seolah kita butuh ya. Ya seperti kita tambahkan lagi salah satu pilar frugal living itu kan kita harus tahu tujuan dari pembelian barang itu. Oke. Artinya teman-teman dengan hidup frugal living teman-teman harus tahu setiap barang yang dibeli itu bermanfaat atau enggak secara langsung untuk dirinya gitu. Nah ini kemudian Mbak Ira dan Mbak Lucy ini kan seorang financial advisor yang sudah lama ya. Sudah berapa tahun sih Mbak jadi financial advisor? Saya udah lumayan ya dari tahun 2008. Dari saya 2008. Iya. Wow, sudah lama ya teman-teman, 12 tahun ya? Iya 12 tahun ya? 14 tahunan, oke. Oh iya sekarang 2022, saya pikir 2020. Pandemi membuat banyak orang hilang ingatan. Oke, 14 tahun menjadi seorang financial advisor, kemudian apa nih Mbak permasalahan yang sering ditemukan dari klien? Ketika bertemu dengan klien, pengalaman Mbak Ira dan Mbak Lucy menjadi seorang financial advisor, permasalahan terbesar dalam pengelolaan keuangan itu sebenarnya apa sih? Jadi banyak yang saya temukan adalah gini, fenomenanya adalah mereka nggak bisa menabung. Nggak bisa menabung? Ya kan? Gini, kok kayaknya income besar ya, tapi keluarnya kok lebih besar. Semakin besar income, semakin besar pengeluaran. Ya. Kalau ditanya punya tabungan enggak? Kalau ditanya punya proteksi enggak? Gimana mau bayar gitu ya? Hidupnya serba dengan hutang gitu. Jadi itu banyak sekali saya ketemu dengan orang-orang dengan profil seperti itu gitu. Jadi ya buat saya itu suatu hal yang menarik ya untuk kita duduk lagi dengan mereka, kita melihat apa sih yang menjadi pengeluaran-pengeluaran yang tak terduga yang mereka juga nggak sangka gitu ya. Dan lama-lama akhirnya mereka sadar bahwa ini ada pengorbanan yang mereka mesti akhirnya dengan sadar, dengan disiplin, dengan komitmen dia harus juga berkorban untuk melakukan itu gitu ya. Kan diatur dong pengeluaran keuangan gitu. Tinggal pilihannya apakah mereka terus mau hidup seperti itu atau lebih baik ya memang harus ada pengorbanan. Ya. Oke. Kalau dari Mbak Ira sendiri gimana Mbak? Pengalaman bertemu dengan klien ketika menjadi financial advisor? Banyak yang tidak begitu mengerti apa sih prioritas hidupnya. Jadi yang dia tahu mungkin prioritas kalau dalam arti gini, dia ingin punya rumah lebih dari satu, pengen punya mobil atau pengen menyekolahkan anak sampai S2, itu semua tujuan yang baik, goals yang baik. Tapi kadang-kadang mereka lupa bahwa
ada apapun yang bisa terjadi di luar kontrol kita. Nah itulah perlunya namanya tabungan, dana darurat, investasi. Nah itu yang berusaha kita masukkan dalam track mereka ya, dalam perencanaan mereka tuh harus ada unsur itu. Karena yang semuanya serba darurat, namanya juga itu yang datangnya kita nggak tahu ya kapan datang ya, kapan itu harus kita ada ya. dalam setiap komponen perencanaan keuangan. Ini kan Mbak Ira dan Mbak Lucy juga pasti menemui klien yang tingkat ekonominya berbeda-beda gitu kan. Nah kalau boleh tahu nih, dibocorkan ke teman-teman sahabat inspiratif Daun Hijau di luar sana, kalau orang-orang kaya itu ngatur cash flow keuangannya tuh kayak gimana sih? Proses pembagian pemasukan dan pengeluaran mereka tuh? Jadi biasanya mereka tuh kayak gimana sih? Perbedaan utama ya, signifikan ya. Sih, karena kalau orang kaya itu lebih milih investing dibanding spending. Iya, itu udah dua garis yang berbeda. Investing dan spending ya. Sama spending, orang kaya lebih cenderung punya uang dia invest, gitu ya. Dibandingin dia harus spending, gitu. Kedua, orang kaya itu lebih cenderung untuk dia melihat bahwa dia tuh nggak, misalnya contoh nih ya, dia nggak perlu fungsional. Fungsional. Ya lebih fungsi ya. Lagi ke fungsi ya. Ya, misalnya gini, ada orang kelihatan kaya sama orang kaya benar itu beda loh, ya. Iya betul. Ya, orang kelihatan kaya. Misalnya dia punya mobil yang mungkin yang seri terbaru gitu ya. Tapi orang kaya yang beneran dia nggak akan beli yang seri terbaru, dia beli fungsional. Tapi dia tetap kaya. Perbedaannya adalah di masa pandemi ini orang yang kelihatan kaya nggak jadi kaya. Yang kelihatan kaya nggak jadi kaya. Enggak. Jadi orang yang biasa aja hidupnya, itulah yang kaya beneran. Karena dia punya banyak reserve, uang yang dia investasi adalah aset buat dia. Dia hidup dari aset-aset itu. Dari passive income berarti. Betul, aset-aset tersebut jadi passive income. Karena dia punya multiple income. Multiple income itu dia nggak mengandalkan hanya gaji. Dia gaji itu adalah yang untuk dia hari-hari dia uang dari gaji itu dia apa? Dia lakukan, dia invest, membentuk aset. Dia hidup dari aset itu. Makanya waktu terjadi pandemi kelihatan banget orang yang benar-benar kaya nggak ada masalah. Orang-orang yang kaya yang kelihatan kaya, gitu ya. Pada saat pandemi akhirnya dia nggak bisa beli lagi, dia nggak bisa bayar, mungkin itu semua ada cicilan kan? Iya, gagal bayar. Gagal bayar ya, dia hidup dari gaji dia. Gagal bayar. Gajinya berkurang, akhirnya dia cicilan jadi stop bayar. Jadi nggak muncul lagi tuh orang kelihatan kaya gitu kan? Gitu. Nah berarti saat ini juga kan ada fenomena flexing ya atau pamer gitu. Itu dalam frugal living tuh flexing itu diperbolehkan atau enggak sih? Itu lifestyle ya. Menurut saya sih bisa membuat orang jadi lebih condong ke lifestyle dibandingkan menjalani hidup dengan baik gitu. Itu menonjolkan lifestyle aja. Saya tadi cuma mau nambahin aja, tadi kan Mbak Lucy bilang bahwa orang yang beneran kaya itu di saat pandemi itu tidak terlihat kebingungan karena dia punya multiple income, dia punya investasi. Sama saya bilang ya, pandemi ini kan lebih apa sih yang kita satu kata tentang pandemi? Sehat. Sehat itu kan nggak ada nilainya ya. Nah kalau kita lagi terkena, karena semua orang kan bisa dibilang sekarang tinggal tunggu giliran ya siapa terkena virus ya dari si COVID ini gitu. Orang yang beneran kaya dia tahu dia menaruh uangnya di pundi-pundi apa, di sektor-sektor apa aja termasuk kesehatan. Karena di pandemi ini terlihat orang banyak kecolongan atau kebingungan pada saat dia atau anggota keluarganya sakit, entah itu COVID ataupun sakit yang lain. Disitulah terlihat bahwa bagaimana dia mengatur hidupnya. Apakah sesuai proporsional, sesuai prioritas? Karena kesehatan itu kan sebetulnya prioritas utama ya. Karena kalau kita nggak sehat, kita nggak bisa stop kerja, stop produktif, segala macam. Gitu. Berarti dengan adanya pandemi ini juga kita bisa ngeliat teman-teman sekalian ya, flashback pola pengelolaan keuangan kita di 3 atau 4 tahun ke belakang ya. Ketika misalkan ada yang terkena sakit, kalau misalkan dia punya proteksi, akan aman-aman aja ya, nggak terlalu berat bebannya ya. Nah, buat teman-teman yang belum memulai memperbaiki atau belum memiliki perencanaan keuangan, berarti saat sekarang juga kan belum terlambat ya Bu ya untuk memulai tersebut ya. Nggak ada kata terlambat sih. Kata terlambat ya. Asal mulai aja. Lebih baik mulai daripada enggak. Teman-teman, lebih baik kita mulai saat ini dengan membuat perencanaan keuangan yang baik dibandingkan nanti menyesal di masa mendatang gitu. Nah, seperti dengan di judul podcast kita hari ini adalah orang yang hidup dengan frugal living dan tanpa frugal living. Misalkan ambil contoh gini, ada 2 orang. Yang satu misalkan gajinya 5 juta, yang satu gajinya 10 juta misalkan.
Nah, si gaji yang UMR ini yang 5 juta, dia hidup dengan frugal living. Artinya dia membeli barang sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan orang yang punya gaji 10 juta ini hidup tanpa frugal living gitu. Nah, kira-kira di masa mendatang mana kehidupan yang bakal lebih baik gitu? Kita bicara tataran idealnya ya, kayak gitu. Di masa mendatang ya? Misalkan 5, 10 atau 20 tahun ke depan gitu, di antara dua orang ini mana yang akan lebih baik? Orang yang gaji 5 juta dengan frugal living atau orang yang gaji 10 juta tanpa frugal living? Udah pasti yang 5 juta dengan frugal living. Oke. Karena kalau misalnya yang 10 juta tanpa frugal living itu kan jadinya sesuatu yang uncertainty ya, nggak bisa diprediksi gitu ya. Apakah dia berhemat tapi dia komit dengan melakukan, misalnya gini, orang yang gajinya 10 juta gitu ya, terus dia nggak berhemat, dia nggak mengalokasi uangnya dengan benar, pasti tujuan keuangannya walaupun gajinya lebih besar pasti nggak akan tercapai. Gitu kan? Bisa aja dia tergoda dengan tren-tren yang sedang berjalan ada gitu ya. Hype sekarang itu. Iya, dengan karena lifestyle gitu ya. Tapi yang namanya frugal living, yang frugal living dengan gaji 5 juta itu akan jauh lebih cepat dan jauh lebih kaya dibandingkan 10 juta. Seperti kalau kita analogikan seorang kura-kura sama apa namanya? Kelinci. Ya, gitu kan. Kura-kura itu kan konsisten kan, pelan-pelan dia nyampe duluan. Kelinci kan kiri kanan ya. Jadi nyampenya ya si kura-kura itu dulu gitu. Seperti itu sih sebenarnya analoginya. Berarti buat teman-teman di luar sana yang saat ini misalkan gajinya masih 5 juta atau masih ya sesuai dengan UMR atau di bawah UMR, bisa kok mengejar orang-orang yang saat ini gajinya di atas 10 juta ya, asalkan tadi ya kita mau disiplin terhadap hidup dengan menerapkan frugal living. Nah, pengalaman dari Mbak Lucy dan Mbak Ira, bisa diceritakan nggak sih, Mbak? Orang kan pasti pernah bertemu atau pernah menangani sebagai seorang financial advisor ya, pasti pernah menangani orang yang berhasil menerapkan hidup dengan frugal living gitu. Itu bisa diceritakan nggak? Misalkan dia mulai frugal living itu dari usia berapa, kemudian apakah dia bisa mencapai impian-impiannya, terus financial freedomnya bisa tercapai dan lain sebagainya gitu. Mungkin kita cerita siapa ya? Mau pakai misalkan si A atau si B. Karena kalau usia sih variatif ya, kita lihat ya. Orang dalam melakukan frugal living itu semua ongoing proses. Kalau kita bicara seseorang, mungkin ada yang tahu, ada yang enggak ya kan. Kita pernah Google juga sih ngelihat ya, ada beberapa orang-orang yang kita kenal, misalnya Cinta Laura, Cinta Laura. Cinta Laura. Uangnya lebih banyak buat donasi ya. Iya, uangnya kan kalau kita lihat Cinta Laura dia punya sekolahan, punya donasi buat anak yatim dan sebagainya. Karena dia mempunyai prinsip dengan dia menjalankan hidup frugal living, dengan hidup sesuai dengan kebutuhannya, dia bisa berdonasi lebih banyak, ya, bisa berbagi untuk yang membutuhkan jauh lebih banyak. Itu salah satu goals-nya dia ternyata, untuk mempunyai sesuatu yang bisa di-share sama banyak orang. Nah, itu lebih cepat tercapai dan cakupannya juga lebih besar karena dia menjalankan hidup konsisten dengan frugal living. Itu yang public figure ya. Maksudnya kalau saya bertemu dengan orang yang melakukan frugal living itu adalah para millennials nih, gitu ya. Kan millennials itu kan mereka itu lebih senang investing. Betul ya saat kan? Ini apalagi banyak kemudahan kemudahan dalam investing ya. Tanpa memikirkan yang esensial, misalnya kayak yang rumah itu kan penting kan gitu ya. Nah, saya pernah menangani seorang millennials nih, umurnya baru 26 tahun, dia ingin menikah gitu, dan saya melakukan advice yang perencanaan itu ya gitu ya, dan dia akhirnya mengikuti juga. Dia bilang dia mengikuti dengan saran saya, proteksi, investing gitu ya, dan dia juga melakukan yang namanya sedekah dan segala macam ya. Dia katakan begini, makasih ya Ibu kalau pernah advice-nya itu saya turutin. Sekarang tuh saya juga banyak melakukan, saya juga nggak banyak belanja-belanja yang nggak penting, dia bilang gitu ya. Saya bisa menikah nih 2 tahun lagi karena saya tahu porsi saya itu kalau saya simpen di sini akan lumayan nih buat uang nikah saya nanti. Saya nggak mau mengandalkan orang tua gitu, saya mau mengandalkan dari kemampuan saya sendiri, dan bersama-sama dengan calon istrinya juga, dia juga terapin juga, maksudnya yuk kita sama-sama bisa mendapatkan uang sekian untuk kita mendapatkan tujuan keuangan seperti ini. Ini dia bicara short term. Nah, menurut saya itu salah satu frugal living ya. Dia juga, saya nggak ngeliat dia nggak ada keinginan untuk beli mobil, gitu. Dia belum ada keinginan untuk untuk beli rumah sih, cuma apartemen. Iya kan, yang lebih affordable apartemen.
Nah dia menuju untuk bisa DP sebuah apartemen. Gitu. Jadi akhirnya dia bilang boleh juga sih sarannya karena saya akhirnya jadi punya apartemen nantinya ya gitu sih. Jadi sedikit-sedikit ya it's a proses ya. Setiap orang kan punya proses masing-masing karena aku bicara dengan orang-orang yang ini kita bicara millennials gitu ya yang pengen punya kehidupan keuangan lebih baik. Kenapa? Karena mereka ngeliat orang tuanya. Mereka yang lihat orang tuanya yang berhasil mungkin dia ngerasa bahwa oke, saya mesti melakukan seperti mereka. Tapi banyak juga melihat orang tuanya yang akhirnya mereka jadi sandwich generation. Jadi saya harus bisa lebih baik. Saya nggak mau menjadi beban buat keluarga saya nanti ya, turunan saya. Nah itu membuka melek banyak millennials untuk melakukan frugal living sebenarnya gitu. Berarti yang terpenting dari frugal living adalah teman-teman memiliki target. Harus ada target. Iya. Harus ada goals. Harus ada goals ya. Misalkan mau target nominal atau target aset ya. Kemudian baru kita bisa menjalankan atau bisa mencapai target-target tersebut dengan frugal living. Iya. Nah kemudian kan minggu lalu kita sudah bahas bahwa orang yang frugal living uang yang disimpan dari dia bisa dia bisa memangkas gaya hidup ya. Dalam artian benar-benar membeli barang itu sesuai dengan kebutuhan kan. Salah satunya adalah di asuransi. Uang yang disimpan itu kan dipindahkan ke asuransi. Nah kenapa harus asuransi uangnya itu? Asuransi seperti kalau kita bicara frugal living, asuransi itu masuk dalam salah satu pilarnya. Salah satu pilar dari frugal living adalah asuransi ya. Iya, karena apa? Karena asuransi itu adalah bagian dari proteksi. Frugal living itu kan tujuannya mencapai goals hidup kita jauh lebih cepat. Karena kita punya skema perencanaan yang lebih matang dan punya kedisiplinan untuk menjalankan itu. Tapi pada saat kita selama menjalankan seperti tadi Mbak Lucy bilang itu kan on proses semua ya, ongoing proses. Itu kita nggak lepas, sekali lagi saya bilang bahwa nggak lepas dari kejadian-kejadian yang kita tidak inginkan. Contohnya sakit aja deh, itu yang kerap kita dengar ya sekarang. Contohnya sakit, kalau kita tidak punya alokasi asuransi yang tepat, kalau kita sakit siapa yang akan handle? Karena bisa jadi perencanaan keuangan lain akan bubar dong, ini goyah gitu loh. Karena apa? Karena biaya sakit itu tidak terduga. Bisa aja alhamdulillah terkendali, bisa juga di luar dugaan. Berarti asuransi menjadi pilar utama penopang perencanaan keuangan. Sangat. Karena ini memproteksi kita dalam menjalankan hidup kita untuk mencapai tujuan hidup. Dan pandemi ini sebetulnya membuat kita makin yakin kalau kita nggak punya asuransi, sekarang kita sehat. Semuanya ternyata di lingkungan kita baik positif, minggu depan nauzubillah min dzalik ada kita atau anggota keluarga kita kena. Dan contohnya Delta ya, tahun lalu rumah sakit penuh semua. Kita nggak punya asuransi, rumah sakit aja udah overload ya. Biaya pun orang kalau kena COVID sekarang dengan comorbid, wah beda-beda. Biayanya beda-beda tapi semua mahal gitu loh. Kalau kita nggak punya asuransi yang tepat, itu kacau dong hidup kita menjalankan ke depannya gitu loh. Itu salah satu contoh aja. Asuransi itu untuk memproteksi hal-hal yang tidak kita inginkan atau tidak kita duga di masa mendatang. Hal-hal yang tidak kita duga, kapan datangnya, tapi pasti datang. Kayak sakit, kecelakaan. Ya, kita bisa bilang mati ya. Kematian ya. Kematiannya pasti. Tapi kan yang kita siapkan adalah untuk keluarga yang ditinggal. Kelangsungan hidup lebih simpelnya lagi aku tambahin gini, dia punya pilihan gitu ya. Masalah keuangannya dia mau diurus oleh dia pribadi gitu ya, atau oleh sebuah perusahaan asuransi. Jadi dia transfer resikonya ke asuransi. Jadi dia mau resiko itu ditanggung sama asuransi apa dia? Kalau kita berhadapan dengan seorang masih bingung kan perlu apa enggak. Contoh nih, dengan kamu menyisihkan 30.000 per hari, kamu satu kopi tadi ya Mbak? Satu kopi cangkir kopi itu, kamu nggak perlu mikirin lagi yang misalnya harus keluar duit nih buat rumah sakit gitu ya, harus keluar uang nih buat pengeluaran biaya rumah tangga apa yang bulanan gitu ya. Mau nggak 30.000 per hari itu si cangkir kopi itu kamu uangnya kasih ke asuransi. Jadi masalah keuangan itu kamu udah beres, kamu nggak pusing, asuransi akan handle. Asuransi akan handle ya. Ya itu aja. Wow, kalau teman-teman lihat mungkin di luar sana juga Mbak Ira dan Mbak Lucy juga tahu ya. Salah satu manfaat asuransi sekarang lagi ngetren itu kan ini kita kita lihat yang lagi tren itu kan asuransi untuk gala itu ya. Dari almarhum Vanessa dan almarhum Bibi kan gala itu kan dapat asuransi dari orang tuanya kan.
Berarti salah satu manfaatnya itu ya? Ya, itu salah warisan satunya ya. itu kejadian yang tidak bisa diduga ya. Kalau yang asuransi untuk galakan adalah asuransi jiwa itu. Itu penting nggak? Penting. Apalagi bagi para di luar sana ya yang masih memiliki anak-anak yang masih balita atau anak yang masih belum bisa mandiri secara finansial, sangat penting memiliki warisan buat anak-anak. Contoh kayak Gala itu kan, siapa yang mau membayarin dia nanti sekolah dia nanti gitu ya, dengan ada asuransi sejumlah uang itu bisa untuk menghidupi anak ini. Jadi dia tidak menjadi beban finansial untuk orang lain, walaupun sekelilingnya pasti mau membantu lah kayak gitu. Tapi kan secara real kita bisa lihat, adanya sejumlah uang sekian ratus juta ketika orang tuanya sudah menyiapkan asuransi untuk si anaknya ya. Seperti itu ya kurang lebih ya manfaat bentuk asuransi tanggung jawab orang tua. Salah satunya mungkin saya bisa cerita pengalaman pribadi ya. Jadi ini sedikit mungkin off the record, saya punya suami saya almarhum ya berapa tahun yang lalu, memang karena saya di asuransi pasti suami punya asuransi ya gitu ya. Pada saat dia dipanggil atau dia meninggal dunia sangat mendadak, seperti tadi resiko tidak bisa diprediksi hidup ya, dia mendadak karena sakit jantung gitu ya, di saat anak saya masih lagi kuliah, baru masuk kuliah dia kan, lagi tinggi apalagi kuliah swasta ya gitu ya, dan yang namanya swasta ini harganya juga nggak murah. Iya, swasta kan nggak ada UKT ya, nggak pakai UKT kan, dia per SKS bayar kan. Betul gitu ya, dan naik terus ya uang bangunannya naik terus ya gitu ya. Nah alhamdulillah suami saya meninggalkan sejumlah warisan yang cukup untuk anak-anak ini meneruskan sekolahnya. Anak-anak ini pernah bertanya, apakah kami harus bekerja untuk kita bayar uang sekolah? Dia katakan begitu. Saya cuma katakan bahwa alhamdulillah warisan sudah ada dari ayah kamu karena dia sudah meninggalkan dalam bentuk asuransi jiwa. Jadi itu yang ditinggalkan, saya tahu banget gitu ya, yang Galah menerima itu sama seperti yang anak saya menerima juga. Alhamdulillah anak saya udah lulus kuliah, dia cita-citanya tercapai semuanya gitu. Itu dari hasil warisan dari yang asuransi itu gitu. Itu sih. Kemudian ini Bu, tadi kan kita bicara masalah asuransi juga, di luar sana juga teman-teman banyak yang mulai investasi di banyak tempat ya. Saat ini kan kemudian investasi itu dia investasi baik di bank atau misalkan dia di kripto, di saham dan lain sebagainya. Nah, apa sih perbedaan paling mendasar antara investasi dan asuransi? Oke, aku jawab ya. Jadi gini. Asuransi itu kan orang ada awal-awalnya mungkin fenomena di awal tuh berinvestasilah dengan brand asuransi ya. Iya, investasilah dengan asuransi ya dulu. Asuransi ya, itu sebenarnya salah banget. Salah ya. Iya. Walaupun asuransi kan kita sering dengar kata unit link. Arti dari unit link sendiri adalah kalau itu investasi yang nempel di produk asuransi itu namanya unit link gitu ya. Nah, kalau kita bicara investasi unit link itu sangat salah. Karena apa? Karena unit link itu adalah campuran ada biaya-biaya terkait, karena kita nggak hanya beli produk itu, kita beli tujuannya produk asuransi kan, tujuannya kan. Makanya kalau dibilang aku mau mencapai tujuan keuangan aku dengan beli unit link, itu salah besar. Salah ya. Karena banyak potongan-potongan yang terjadi di situ. Karena potongan itu adalah biaya asuransi untuk dia memiliki asuransi. Jadi untuk teman-teman, Bapak Ibu di luar sana, belilah asuransi unit link untuk kebutuhan proteksinya dia. Kebutuhan proteksi. Itu ada beda-beda jadi asuransinya. Kita tidak beli unit link untuk tujuan investasi. Tapi kenapa ada investasi di dalam asuransi itu? Tujuannya untuk kelangsungan produk itu supaya berjalan lebih keberlangsungan untuk supaya jangka panjang. Karena bisa cuti premi, ya, bisa naik turun manfaat, bisa naik turun premi. Itu hanya bisa terjadi di asuransi namanya unit link. Misalnya kayak kemarin pandemi ya, banyak nasabah-nasabah yang cuti karena masalah keuangan. Boleh nggak? Boleh. Gitu. Stop bayar ya? Cuti itu maksudnya stop bayar dulu ya? Stop bayar dulu, stop bayar premi. Karena dia udah bayar setelah 5 tahun, tuh boleh. Gitu. Jadi tujuannya bisa untuk manfaat tetap berlangsung. Gitu. Kalau dia beli asuransi yang bukan unit link, itu nggak bisa, harus tetap bayar premi. Karena tradisional. Nggak bisa cuti, ya nggak ada yang bisa. Karena produknya tidak dibentuk untuk seperti itu. Kalau investasi murni, nah aku sarankan kalau orang punya dana, seperti tadi yang kita katakan chapter sebelumnya, 20% itu ya. Jadi misalnya dia punya 2 juta, ambil 1 juta misalnya buat taruh di proteksi untuk melindungi keuangan dia. Taruh 1 juta ya murni investasi, apakah itu saham, emas gitu ya. Tergantung profil dia, apakah dia profil yang moderat ya, atau yang progresif ya, atau yang konservatif. Ya itu kan tergantung, kita harus tahu diri kita dulu. Kita yang mana, jangan dia
dia yang konservatif, taruhnya yang bener-bener yang agresif, high risk. High risk, tiap hari nanya, gitu kan, nggak bisa kan? Kalau kita taruh equity atau taruh yang lebih high risk itu kan harus jangka panjang. Nah itu banyak hal yang mesti dipelajari lebih dulu, jangan terlalu main invest dan merasa, wah uang cepet nih, gitu. Artinya jangan tergoda dengan ini ya teman-teman sekalian, jangan tergoda dengan di media sosial kan saat ini banyak banget investasi di sini, atau beli asuransi di sini bisa kembali uang dalam waktu sekian. Jangan termakan oleh itu. Kalau dia produknya asuransi, terus dia menjual bisa kembali duit sekian dari premi investasinya. Itu sebenarnya diabaikan saja itu. Diabaikan. Nah, lantas kemudian Mbak Ira, bagaimana sih kita memilih asuransi yang tepat saat ini gitu? Mengingat kita lihat di media sosial ada juga ya beberapa orang yang berkeluh kesah karena ternyata asuransinya kok begini gitu, nggak sesuai gitu. Nah, gimana tuh cara memilih asuransi yang tepat gitu, Mbak? Asuransi itu kan proteksi ya. Jadi kita harus tahu dulu kita apa sih yang mau kita proteksi dari hidup kita, apa yang mau kita proteksi untuk keluarga kita, ya gitu ya Mbak ya. Jadi dengan memilih produk yang sesuai dengan kita jadi tahu persis. Jadi dalam hal ini nih untuk memilih asuransi kenali diri dan kenali produknya. Karena kadang-kadang orang jadi saya pikir begini, saya pikirnya belakangan. Harusnya berpikir sebelum memutuskan asuransi apa yang mau dibeli, apa yang mau dipilih gitu. Apa yang cocok, yang sesuai juga dengan pendapatannya ya? Betul, yang sesuai dengan, karena itu kan bagian dari pilar seperti saya tadi kita bahas frugal living, ya kita harus sesuai dengan perencanaan keuangan kita, sesuai kemampuan dan kebutuhan. Berarti salah satu indikator orang yang melakukan frugal living adalah dia memiliki asuransi. Iya, karena itu memang memproteksi. Dan itu wajib hukumnya. Ya? Wow, saya ada asuransi nggak ya? Saya harus cek lagi. bisa dicek. Ya. Nah kemudian kalau misalkan kita lihat manfaat ya, seberapa penting dan seberapa besar sih manfaat asuransi itu, baik untuk diri kita pribadi atau untuk keluarga kita gitu, misalnya untuk anak atau pasangan hidup kita gitu. Mana sangat besar ya. Sangat besar. Kalau kita nggak punya asuransi, apalagi nih, kita memiliki asuransi, bagus ya, ada aware. Tapi kalau sekeliling kita, orang terdekat kita tidak memiliki asuransi, itu ibaratnya kayak bank ATM. Kita kayak ATM loh. Jadi kalau misalnya orang tua nggak punya asuransi, yang dimintain siapa? Anak juga kan, kita yang keluarin duit. Kita keluarin duit. Makanya gini, kalau kita nggak punya asuransi, dan sekeliling kita nggak punya asuransi, itu ada asuransi yang namanya asuransi Family Life Indonesia, keluar dari uang sendiri keluarga. PT Asuransi Keluarga Indonesia tuh namanya tuh, Mas. Saya kirain serius. Enggak. Saya pikir ada perusahaan itu. Enggak ada. Saya pikir itu diri kita sendiri. Iya. Kita akan jadi ATM. Oke. Otomatis. Berarti sangat penting sekali ya memiliki asuransi ini gitu. Nah kemudian Mbak Ira dan Mbak Lucy, kan kita sudah bahas tentang orang yang penghasilan 5 juta, dia frugal living, dengan orang yang 10 juta, dia tanpa frugal living. Ternyata dengan perencanaan keuangan tersebut, orang yang penghasilan 5 juta itu bisa mendapatkan goalsnya lebih cepat gitu kan. Nah kemudian kita kan sekarang sedang bahas asuransi nih. Nah gimana sih perbedaan antara orang yang punya asuransi dengan orang yang tanpa asuransi di masa mendatang gitu? Rasa amannya itu siapa yang akan lebih bisa mendapatkan rasa aman gitu? Udah pasti yang punya asuransi ya. Udah pasti yang punya asuransi. Ya? Keluarganya juga aman ya. Aman. Nah kenapa begitu tuh? Karena kalau misalnya yang punya asuransi, berarti dia udah melek asuransi. Dia akan lebih paham bahwa satu keluarga harus punya asuransi. Jadi seperti tadi saya katakan, dia nggak menjadi ATM buat keluarganya, karena masing-masing udah resiko itu ditanggung sama perusahaan asuransi gitu. Tapi yang tidak memiliki asuransi, hidupnya rawan. Ya, kecuali kalau dia adalah seorang konglomerat ya. Beda. 7 turunan itu nggak ada masalah sama keuangan. Tapi bagi yang misalnya yang masih meniti tabungan dan darurat, belum punya dana darurat, belum punya aset untuk dia bisa dapetin passive income, itu hidupnya akan rawan banget. Berarti asuransi itu meminimalisir kerawanan atau resiko-resiko yang akan terjadi di masa mendatang. Betul. Kita mentransfer resiko hidup kita ke asuransi. Resiko keuangan ya tepatnya. Resiko keuangan ya. Yang diakibatkan dari resiko hidup. Resiko hidup. Ya. Kemudian kalau misalkan kita lihat asuransi yang ketika misalkan teman-teman pendengar ingin memilih asuransi nih,
apa sih yang perlu mereka ketahui atau apa yang perlu mereka pelajari ketika mereka akan memilih asuransi yang tepat untuk mereka gitu? Apa mereka harus detail ngelihat penjelasannya, premi-preminya dan lain sebagainya gitu? Pasti. Itu gimana tuh Bu? Biar teman-teman di luar sana bisa dengan tepat memilih asuransi yang tepat untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk kehidupannya di masa mendatang gitu. Sebenarnya gini, dia harus tahu dulu konsepnya dulu. Konsep asuransinya? Karena gini, produk asuransi itu banyak sekali yang ada di luar sana. Dia harus tahu konsep asuransi itu dulu. Fungsinya untuk apa? Seperti tadi saya katakan bahwa orang bisa hidup nggak tanpa asuransi? Bisa. Tapi orang tidak bisa hidup tanpa namanya penghasilan. Kenapa? Kenapa orang nggak ada penghasilan? Karena adanya resiko hidup. Yang mana dia tidak bisa bekerja. Kalau misalnya terjadi namanya sakit atau resiko kecelakaan atau cacat, meninggal, bahkan kalau dia tua kan produktivitas menurun. Sementara yang namanya pengeluaran itu kan jalan terus Mas Ginanjar. Nah, kalau misalnya income itu masuk, aman hidupnya, ada pengeluaran bisa terbayar. Tapi kalau income itu tidak masuk, penghasilan itu berhenti, pertanyaannya siapa mau membayar penghasilan pengeluaran dia? Pilihannya adalah apa? Kalau misalnya dia nggak ada pengeluaran nggak ada yang bayar, berarti kan dia udah mulai gerus tabungan dong, ya gerus aset, lama-lama terjadi problem finansial. Pilihannya adalah apa? Dia jual aset ya. Karena tadi bilang kalau misalnya kita sakit kan nggak ada yang kebal dong ya. Kita harus tahu dulu, paham dulu konsepnya. Orang sakit tuh nggak ada yang kebal sakit. Manusia ya. Orang hidup nggak ada yang kebal sakit. Nggak ada yang orang hidup orang nggak ada yang kebal cobaan, kecelakaan, sakit kritis, apapun itu semua datang tanpa diduga. Kita nggak bisa pilih sakit apa, ya nggak sih? Kita nggak pernah tahu siapa yang kena di keluarga kita yang sakit, kapan kenanya kita nggak tahu. Tapi kalau kena, setuju nggak? Pasti perlu uang. Ya betul. Nah, uangnya mau dapat dari mana? Mau ditanggung pribadi uang itu, artinya dari tabungan dia sendiri, atau mau satu produk yang menanggung problem ini, ya kan? Si asuransi tersebut. Betul. Si asuransi yang secangkir kopi itu aja contoh ya. Contoh misalnya, kalau dia nanggung sendiri, contoh, mendingan 1 juta nabung sendiri deh Mbak, gitu kan? Tujuan mau dapat berapa misalnya? Aku pengen punya 1 miliar. Nah, untuk capai 1 miliar itu bisa butuh waktu 80 tahun ya. Kita 1 juta sebulan. Kalau 1 juta sebulan ya. Tapi nyampe nggak 80 tahun? Belum tentu Mas. Tiba-tiba tadi kan ada sakit, ada kecelakaan segala macam ya. Atau dia tiba-tiba pakai dulu uangnya. Karena ATM itu liquid ya teman-teman. Betul. Nah, kalau yang namanya tanggung problemnya sama di sini 1 juta sebulan, tapi begitu terjadi resiko, mau dalam waktu 90 hari terjadi, itu udah ratusan juta atau miliar, 1 miliar udah tersedia. Itulah namanya asuransi. Karena asuransi konsepnya adalah di luar sana orang banyak yang punya cash liquid. Banyak orang yang lagi nyicil rumah, apalagi usia-usia produktif ya, nyicil mobil, ya masih banyak cicilan sekolah anak, ya banyak tuh yang nyicil gitu ya. Nah itu bagaimana nih resikonya kalau terjadi seperti ini? Oleh karena itu dia ambil yang tanggung problemnya ini 1 juta ini kita tanggung problemnya itu asuransi jiwa. Terdiri dari apa? Terdiri kalau misalnya dia terkena resiko sakit yang harus masuk rumah sakit, aman, nggak usah ngambil dari tabungan, udah aman. Kalau misalnya dia terjadi resiko sakit dia nggak bisa kerja lagi, aman, ada ratusan juta bahkan miliar masuk ke rekening dia. Jadi dia udah hidup dari si tabungan dari asuransi itu, uang dari asuransi. Sampai misalnya dia hidup misalnya sebulan 20 juta misalnya hidup sebulan. Kalau dia punya 1 miliar masuk ke rekening, bertahan ya aman lah ya dalam 5 tahun ke depan hidup dia aman minimal sambil dia berobat ya, sambil dia berpikir lagi dalam 5 tahun ke depan. Dia punya namanya ketenangan finansial karena ada ketenangan secara peace of mind sama ketenangan keuangan. Nah itu justru itulah. Kalau orang mengerti itu, konsep itu, orang akan beli asuransi. Karena orang tidak beli asuransi karena mereka nggak mengerti. Karena dia suka ditawarin macam-macam. Asuransinya yang manis di awal. Iya, orang misalnya agen datang karena perusahaan lagi jual produk, misalnya produk apa, beli gitu ya. Produk apa, beli. Padahal cuma 2, dia hanya butuh 2. 1, kesehatan yang bagus ya, tanpa harus nombok lagi. Pensiun. Enggak, yang kedua adalah dia uang cash. Uang cash. Yang uang keluarin uang cash, artinya dia punya uang pasti yang pasti asuransi keluarin pada saat dia butuh dana darurat. Gitu. Tadi berarti persiapan dana darurat kita pindahkan ke pundi asuransi ya. Seperti bukan itu. Uang pensiun ya Mas ya. Uang pensiun itu lain lagi ceritanya. Ya. Kita bicara resiko hidup yang terjadi secara darurat, secara mendadak. Secara mendadak yang tidak bisa kita duga ya. Betul. Berarti nanti kita mungkin akan bicara tentang masalah
tabungan atau persiapan proteksi di masa tua ya. Iya. Itu bisa di cover sama asuransi? Bisa ya. Oh. Asal direncanakan dengan lebih baik. Oke, asal direncanakan lebih baik. Nah, kemudian ini terakhir nih, saran dari Mbak Ira dan juga Mbak Lucy untuk para teman-teman di sana, di luar sana tentang pengelolaan keuangan yang baik dan pola hidup frugal living. Misalkan tadi Mbak, apa aja sih yang harus disiapin? Misalkan kita harus punya tabungan berapa persen, asuransi berapa persen, untuk kebutuhan hidup berapa persen, gaya hidup boleh nggak sih masuk ke dalam perencanaan? Itu kan masuk pengeluaran ya Mbak? Iya, yang tadi 10, 20, 30, 40 kan itu semua bisa udah pakai pola itu? Bisa. Oke. Nah misalkan gini Mbak, taruh misalkan orang yang gajinya ini kan kadang kita juga suka dengar ya teman-teman berkelakar gitu, uang itu mudah untuk dikelola kalau ada uangnya gitu kan. Nah untuk orang yang misalkan tadi dengan kita bicara UMR misalkan gaji 5 juta, bisa nggak sih tetap mengelola keuangan, dia bisa tetap punya tabungan juga, dia bisa tetap punya asuransi juga? Bisa. Memungkinkan? Bisa. Misalnya UMR, let's say UMR ya 70% buat biaya hidup dia ya, buat dia biaya hidup dan belanja dan segala macam gitu ya. Let's say 25% buat dia bayar ada cicilan atau misalnya pulsa, kos-kosan. Nah, kita nanti berhitung dari situ. Misalnya yang 75% ini apakah ada nggak yang bisa ditransfer ke asuransi? Ya. Kalau memang yang 25% dia udah habis dengan bayar pulsa, kos-kosan, bensin buat motor atau apa dan segala macam. Operasional lah ya? Iya, operasional lah itu gitu ya. Nah, 75% ada nggak dia mau korbanin? Secangkir kopi ada nggak di dalam situ 75%? Gitu. Nanti dia akan dibelikan yang sesuai dengan kebutuhan dia saat itu di saat dia UMR, gaji UMR. Jadi dia nggak mungkin kita belikan yang benar-benar yang orang yang income-nya udah di atas 2 digit ya gitu ya, yang udah di atas 20 juta, beda dengan yang masih umur segitu gitu. Nanti kita bisa sesuaikan. Oke, berarti teman-teman sekalian bisa memulai dengan menata hidup ya, melihat kembali apa kebutuhan diri kita, bagaimana kemampuan keuangan kita, sehingga di masa mendatang kita tidak lagi kita tidak takut atau kita punya persiapan ya untuk menghadapi kejadian-kejadian yang tidak memungkinkan ya, seperti itu. Yang kita tidak tahu kapan datangnya. Oke, terakhir mungkin dari Mbak Ira dan Mbak Lucy, untuk teman-teman di luar sana ada ini nggak kalimat motivasi atau saran untuk memulai perencanaan keuangan yang baik dan benar? Sarannya adalah kalau saya sih teman-teman milenials ya tepatnya ya, milenials, hiduplah dengan skala prioritas. Karena di luar sana banyak sekali godaan-godaan, udah pasti ya godaan-godaan. Kalau kalian ingin kaya, bukan berdasarkan income yang kalian miliki. Orang yang income-nya besar, belum tentu dia kaya secara aset. Tapi kalau yang saya kasih motivasi bahwa kalau gaji masih kecil, kalian juga bisa kaya aset kok, asal dari awal disiplin dengan menerapkan pola tadi 10, 20, 30, 40 gitu. Jadi tetap semangat, bisa menjadi orang yang memiliki aset, bisa juga memiliki passive income. Nanti kita akan bisa bahas lagi di chapter berikutnya. Caranya bagaimana ya? Gak cukup ya, dua seri kita akan lanjutkan di seri ketiga ya tentang konsep frugal living dan asuransi ini ya. Kalau dari Mbak Ira sendiri gimana Mbak? Selain perencanaan tepat sesuai dengan keadaan yang kita sudah tentukan, selagi muda pilih proteksi yang paling baik. Jadi teman-teman sekalian, demikian pesan dari Mbak Ira dan juga Mbak Lucy. Pilih proteksi yang baik, kenali diri, tentukan tujuan hidup dan juga perencanaan keuangan yang baik untuk kehidupan kita yang lebih baik di masa mendatang. Baik, terima kasih Mbak Ira dan Mbak Lucy atas podcast inspiratifnya di sesi kedua ini ya, kita orang yang hidup dengan frugal living dan tanpa frugal living. Kita mungkin akan membahas lebih dalam lagi ya tentang proteksi tadi di sesi ketiga mungkin ya. Siap. Masih berkenan hadir ya? Siap. Berikutnya teman-teman, mungkin kita akan membuat sesi 3 di mana kemudian kita akan membahas lebih dalam lagi tentang proteksi dan juga tentang asuransi. Kita akan kupas tuntas bersama Mbak Ira dan juga Mbak Lucy. Demikian podcast inspiratif Daun Hijau hari ini tentang hidup dengan frugal living dan tanpa frugal living. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Ayo kita jalankan hidup frugal living. Bukan kita tidak mengikuti tren hidup, tapi kita hidup sesuai dengan apa yang kita butuhkan ya, seperti itu. Terima kasih Mbak Ira dan Mbak Lucy. Saya Ginanjar dari Daun Hijau. Pamit undur diri teman-teman, sampai ketemu di podcast inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
kasih.